Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel radio zaman dulu. Untuk cerita kali ini, saya ingin menceritakan kisah dari Andri, seorang penjaga kebersihan TPU. Namun, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya. Dan yang buat suka dengan ceritanya, boleh juga di like videonya dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini datang dari seorang penjaga kebersihan TPU atau Taman Pemakaman Umum bernama Andri. Ya, Andri adalah anak remaja dari pasangan Ibu Marni dan Bapak Sujana. Keluarga ini bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu. Mereka hidup seadanya. Mereka mempunyai rumah terbuat dari bambu yang dirangkai oleh pemberian warga. Rumah sederhana itu menjadi tempat sehari-hari keluarga Andri. Untuk makan dan keperluan sehari-hari lainnya, keluarga itu bergantung ke Andri, anak satu-satunya. Andri kala itu berusia 20 tahun. Andri hanya mempunyai pekerjaan sebagai pembersih TPU. Karena Andri mempunyai keterbatasan fisik, jadi Andri tidak bisa bekerja selayaknya orang pada umumnya. Namun itu semua tidak mengurangi semangatnya untuk menjadi anak yang berbakti dan menghidupi kedua orang tuanya. Setiap hari, Andri bekerja membersihkan dari pagi hingga siang hari, dan terkadang sampai sore hari. Andri melakukan pekerjaan itu sudah 3 tahun, semenjak ia berusia 18 tahun. Andri bercerita kepada kami bahwa sering ia menjumpai hal-hal aneh di luar nalar. Seperti kisah yang pertama ini. Saat itu, pernah ada kejadian Andri sedang membersihkan makam di sore hari sekitar pukul 4 sore. Andri menyapu semua daun-daun kering. Dan setelah daun kering itu terkumpul, lantas Andri membakarnya. Setelah korek dinyalakan, tiba-tiba Andri mendengar suara teriakan orang meminta tolong. Merintih, seolah merasakan sakit yang amat sakit. Andri melihat di tumpukan daun kering itu bergerak, seolah ada tangan yang ingin keluar dari dalam tanah. Andri sontak kaget dan memastikan api itu mati. Lalu Andri melihat tangan keluar dari dalam tanah. Tangan itu berwarna hitam legam dan berbulu sangat lebat. Tentunya, Andri lari saat itu untuk pergi ke rumah mencari perlindungan dan mengadu kepada kedua orang tuanya. Namun, tidak sampai di situ ceritanya. Pernah suatu ketika, Andri menemukan korban bunuh diri yang tergantung di satu pohon yang ada di area pemakaman. Namun, sebelum Andri menemukan jenazah tersebut, Andri saat itu sedang seperti biasa menyapu areal pemakaman. Karena hari itu cuaca sangat panas, Andri memutuskan untuk beristirahat, sekedar minum air teh manis. Saat itu, Andri tidak sengaja ketiduran. Dan selang beberapa saat, seorang laki-laki paruh baya memakai baju coklat bercelana cingkrang membangunkan Andri dari tidurnya. Andri pun terbangun. Lantas, ia berkenalan dengan laki-laki tersebut. Laki-laki parubaya itu bernama Ijam. Ia mengaku kebingungan dan linglung untuk mencari jalan pulang. Andri yang baik hati, ia mencoba membantu untuk ia tolong mencari jalan buat Pak Ijam pulang. Namun, Pak Ijam menolak dengan dalih
ia ingin diikuti dulu ke satu pohon untuk membawa sesuatu yang tertinggal. Andri pun mengiyakan dan mengantar Pak Ijam. Di tengah perjalanan, Andri sempat merasa aneh melihat aura dari Pak Ijam dingin dan kulitnya sangat pucat. Singkat cerita, sampailah di pohon itu. Lalu Pak Ijam tanpa berucap menunjuk ke pohon asem, dan sontak Andri yang melihat ternyata Pak Ijamlah yang bundir di pohon itu. Dan saat Andri menoleh ke Pak Ijam yang tadi bersamanya itu ternyata sudah hilang. Andri lantas bergegas lari untuk melapor kejadian ini ke pihak RT dan RW di sana. Cerita masih bersambung ke kejadian horor lainnya yang menimpa Andri. Saat itu, Andri diminta oleh salah satu keluarga untuk membersihkan area yang akan dijadikan sebuah liang lahat. Karena saat itu, kebetulan ada seseorang warga yang meninggal akibat overdose miras. Andri pun selesai membersihkannya. Lalu Andri dan beberapa warga mulai menggali untuk membuat liang lahat. Singkat cerita, liang lahat selesai dibuat. Lalu, tak lama setelah itu, jenazah pun tiba. Proses penguburan lancar seperti hal yang biasa. Dan selesai, namun baru saja warga melangkahkan kaki beberapa meter dari makam, tiba-tiba istri almarhum mengatakan bahwa cincinnya hilang. Karena itu, kita berinisiatif membantu mencari. Sampai kecurigaan muncul. Takutnya cincin yang tak sengaja jatuh terkubur ke liang lahat. Mengingat cincin itu longgar di tangan istrinya karena ukuran yang tidak sesuai dengan tangannya. Atas persetujuan Pak Ustadz, kuburan yang belum lama itu digali kembali. Karena menurut orang-orang di sana, tidak boleh perhiasan dunia ikut dikubur. Setelah kuburan digali, ternyata memang benar cincinnya berada di dasar tanah. Semua orang di sana menyaksikan dan kaget saat cincin itu diketemukan. Tiba-tiba terdengar suara erangan. Sontak, warga langsung membuka papan padung yang menutupi jenazah karena semua berpikir almarhum masih hidup. Ketika dibuka, begitu kagetnya. Kondisi almarhum yang belum 1 jam dikubur, kondisinya seolah-olah bagaikan jenazah yang sangat lama, hancur, dan lalu kain kafan berubah menjadi hitam bercampur darah. Kita memutuskan untuk langsung menutup kembali dan menguburnya ulang. Inilah cerita dari Andri semasa ia menjadi seorang penjaga TPU. Sebenarnya masih banyak cerita Andri, namun videonya sampai di sini dulu. Mungkin next time kita akan mengangkat cerita dari Andri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.